Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala, untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari, dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi.
dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas,
dan mukanya muram. Wah, ayah sangat bahagia melihat anak-anak ayah yang begini rukun. Kalian harus mempertahankan rukun seperti ini. Kalian kakak beradik harus saling menyayangi, karena anak ayah hanya kalian yang akan melanjutkan generasi kita. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian juga harus memperhatikan firman Tuhan, karena beliaulah yang menciptakan kita. Kita ini ada karena beliau. Jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh ayah dan ibu kalian, yang membuat kita seperti ini. Sebenarnya kita tidak akan hidup seperti ini jika kita taat kepada beliau. Hidup kita tidak sesulit ini, berpakaian dari kulit seperti ini, apabila kita memperhatikan pesan-pesan beliau. Ayahmu dan ibumu melakukan kesalahan besar, sehingga kita mengalami nasib seperti ini. Berpakaian dari kulit, ini karena kasih sayang Tuhan, karena dosa ayahmu dan ibumu. Jadi kalian harus saling menyayangi dan jangan mengulangi dosa yang dilakukan oleh ayah dan ibumu. Karena dosalah yang membuat kita seperti ini. Kain, Abel, apa yang kalian ceritakan hari ini? Apa yang kalian bicarakan? Bagaimana pekerjaan kalian? Kain, bagaimana pertanianmu? Sangat baik, berhasil. Tanaman-tanaman, tidak ada hama, tidak ada yang rusak. Abel, ternakmu bagaimana hari ini? Baik, tidak ada binatang buas yang menerkam, tidak ada yang hilang. Wah, saya begitu bangga mendengarkannya. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada keluarga kita. Biarlah kita selalu merendahkan diri, memperhatikan suara Tuhan, dan kita selalu bertanya-tanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan dari hari ke hari. Karena ini adalah hal yang terpenting. Hanya beliau sajalah yang mengetahui apa yang terbaik bagi kita semua. Mau kerja? Ya, selamat bekerja. Baik-baik, semoga sukses selalu. Pegang, silakan bekerja dengan baik-baik. Abel, berangkat kerja. Ya, jaga baik-baik hewanmu, pelihara dengan baik. Semoga Tuhan selalu memberkati pekerjaanmu dan ternakmu sehat-sehat selalu dan bisa memberikan hasil yang baik dari pekerjaan. Selamat bekerja, Tuhan memberkati.
Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, Tuhan, apakah aku penjaga adikku? Firman Tuhan, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu." Sahabat KKRnet dimanapun Anda berada, saat ini kita telah menyaksikan fragmen singkat yang dibawakan oleh anak-anak remaja wilayah Kalawat. Apa pelajaran yang kita dapat dari fragmen tersebut? Yang pertama adalah kita harus menuruti perintah. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita harus lakukan. Dan yang kedua adalah marilah kita saling mengasihi akan saudara kita. Jangan kita membenci saudara kita. Ketika korban kita tidak diterima oleh Tuhan, kita membenci akan Tuhan, bahkan kita membenci saudara kita. Ingat, Tuhan sangat membenci akan hal tersebut. Tuhan mengajarkan kepada kita semua untuk saling mengasihi akan saudara kita, untuk saling mencintai saudara-saudara kita. Biarlah fragmen yang kita telah saksikan bersama-sama dapat memberikan kekuatan bagi kita semua dimanapun Anda berada untuk menjadi berkat bagi kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.